Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nawaina ta'allum liizalatil jahli fardan lillahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wa la takilna ila tadbiri anfusina fal abdu ya'jizu an islahi ma fasada. Antal alim wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal ali was sahbi wal atba'i wa syuhada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihata ila Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa yu'idu alaina min siddiqihi wa amanatihi wa tablighihi wa fatanatihi wa mu'jizatihi lana wa walidina wa auladina ila yaumiddin wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minna wa minhum wal amwat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumil arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal ali kulli minhum was sahabati ajma'in khususan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'ihim man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa ila arwahi walidina li masyayikhina wa li muallimina wa liman haqqal wajibati alaina wa liman ahsana ilaina fid din khususan syekhina Syekh Abdul Qadir Jailani, syekhina Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, syekhina Qutb ad-Da'wah al-Irsyad al-Habib Abdullah al-Haddad, syekhina Imam Jalaluddin As-Suyuti, syekhina Jalaluddin Al-Mahalli, ila ruhi syekhina Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, summa ila ruhi syekhina Zainuddin Al-Malaybari, syekhina Abdurrahim Al-Qadi usulihim wa furu'ihim wa dhabil huquqi alim ajma'in. Allah tasyaghum birrahmah wal maghfirah. Summa ila ruhi, sebutkan almarhum masing-masing. Mursyid bin Syai'in bin Lajur bin Ba'in bin Bilani bin Nabarwiyah binti Ma'alib wa li arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah
والنور والحور والقصور وشفاعة الرسول فإن الله ملك رب غفور إلى حضرة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk kita yang masih hidup, sebut nama bin bapak masing-masing, istri, suami, anak, cucu, sebut namanya. Semoga Allah teguhkan Islam kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah jadikan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah ila Rasulillah Sayyidina Syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila ruhi fil jasadi Nabiullah Ilyas alaihi salam, wa ila ruhi fil jasadi Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam, wa ila ruhi fil jasadi Nabiullah Khadir alaihi salam, wa ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi radhiyallahu an, wa ila ruhi fil jasadi Mardani bin Mursyid, Bakir bin Mursyid, Madinah bin Mursyid, Suryani bin wa usulina wa furu'ina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma sabbitna bil islam wal iman wal ihsan. Anta waliyuna fid dini wad dunya wal akhirah. Tawaffana wa ahlana dhurriyyatina muslimin mu'minin muhsinin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawwil umurana fi ta'atik wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyaratal haramain fi kulli sanah wa ziyarat Rasulillah fi kulli waqti wa hin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para bapak dan ibu, jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus akhina Ustadz Haji Dedi Junaidi dan seluruh jamaah yang tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil Islam wal iman. Puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah menginformasikan kepada kita dengan firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Qul bifadlillah, dengan karunianya Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Ya. Qala Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau berdua. Fadlullah di sini adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi qul bifadlillah, katakanlah dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan. Ya. Qul bifadlillah, yaitu dengan Al-Qur'an. Qul, katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah. Karunia yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Wa birahmatihi, rahmatullah di sini adalah Islam. Ya. Wa rahmatu al-Islamu. Jadi qul bifadlillah wa birahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah yaitu dengan agama Islam. Ya. Fabidzalika, maka dengan yang demikian itu, dengan Al-Qur'an berupa keutamaan yang Allah berikan kepada kita, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah yaitu agama Islam, fabidzalika, maka yang demikian itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Jadi kalau kita mau gembira, itu gembira yang paling hak adalah
karena kita diberikan Al-Quran dan karena kita diberikan oleh Allah agama Islam. Ya. Kalau dikasih duit gembira, boleh sih boleh. Ya. Cuma yang paling gembira waktu dikasih duit Korun. Ya. Jadi Korun waktu itu dikasih duit girang banget dia. Ya. Dikasih jabatan, ya. Dikasih jabatan, yang paling senang dikasih jabatan itu siapa? Fir'aun. Fir'aun mah bukan 3 periode, ya, seumur hidup dia jabatan gitu ya. Tapi Allah nggak memberikan informasi kita disuruh gembira kalau punya duit banyak, disuruh gembira kalau punya jabatan tinggi, bukan. Kita wajib bergembira karena kita diberikan keutamaan oleh Allah, yaitu Al-Quran, dan diberikan rahmat Allah, kasih sayang Allah berupa agama Islam. Ya. Ini Al-Quran hadirin, sebelum diturunkan itu langit nggak ada penjagaan yang ketat. Ya. Makanya Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Mushaf yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berubah, bisa bertambah-tambah, ya. Semeter jadi 1 kilometer, ya. Omongan setan dimasukin, dibilang jadi firman Tuhan, ya. Kenapa begitu? Karena sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, yaitu diturunkannya keutamaan yaitu Al-Quran, langit tidak dijaga seperti dijaganya langit ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit ini dijaga sehingga setan, jin yang coba ngintip ke Lauhil Mahfuz itu fa'atba'ahu syihabum mubin. Mereka dikuntit, ditimpuk, ya, diserang dengan yang namanya tai bintang, dengan meteor. Dijaga oleh para malaikat berlapis-lapis sehingga mereka tidak bisa lagi nguping, tidak bisa lagi mencuri informasi dari langit. Ya. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, itu kalau Allah ingin menyampaikan wahyu kepada para nabi, itu malaikat Jibril dikuntit, ya, diintip, didengerin. Nah, nanti disampaikan tuh sama si jin kepada dukun-dukun, ya, sama dukun ditambah-tambahin, ya. Makanya Taurat berubah, Zabur berubah, Injil berubah. Kenapa? Karena apa yang Allah sampaikan betul-betul dicuri sama mereka. Nah, ketika Rasulullah diutus, Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Qur'an, ya. Allah katakan di dalam satu firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jadi Allah menjaga Al-Quran itu bukan saat di bumi saja. Sejak dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, terus dibawa malaikat Jibril ke langit pertama, terus sampai ke bumi, itu dikawal oleh para malaikat yang sangat banyak, sehingga mustahil setan, jin bisa ngintip, apalagi sampai melakukan tahrif, melakukan perubahan terhadap Al-Quran, ya. Makanya di dalam surat jin itu Allah informasikan, ya, ada sekelompok jin, ya, setan itu bingung, loh kenapa nih, kenapa ada jarak, ya, bainana wa baina khobaris sama, kenapa berita langit tidak sampai ke kita, kenapa nggak bisa ngintip, ya. Itu iblis sebar anak buahnya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke segala penjuru dunia, cari informasi kenapa kita di sini setan, ya, jin dan para iblis,
Kenapa kita tidak lagi punya akses ke langit? Wah, ini pemerintahan Prabowo kayaknya mulai rada-rada nih ya, alhamdulillah. Jadi pasukan-pasukan itu udah nggak bisa lagi ngintip lagi ya. Kenapa? Udah mulai diapain? Udah mulai dijaga nih dengan rapat nih, mudah-mudahan dijaga bener-bener ya, mudah-mudahan hadirin. Itu jin setan pada pergi ke segala penjuru bumi, dan ada satu kelompok setan, satu grup ya, yang dari daerah Tihamah menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu itu sedang bergerak menuju tempat namanya Pasar Ukaz. Ukaz, ain kaf alif, dha huruf dha, Ukaz ya. Pasar Ukaz itu letaknya dari Mekah ke Taif ya, di antara Mekah dan Taif ya. Kalau yang pergi haji atau pergi umroh, jalan-jalan ke Taif, tempat yang dingin, nah itu ada satu pasar tradisional tapi internasional, namanya Pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini pasar yang diselenggarakan setahun sekali ya. Model kita Jakarta Fair gitu. Cuma kalau Jakarta Fair sebulan full. Kalau dia dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Zulqa'dah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Zulqa'dah itu diselenggarakan Pasar Ukaz. Itu yang berkumpul di situ aneka macam keahlian, profesi. Ada politisi, ada ekonom, ada tukang pantun, tukang syair, semua berkumpul. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Pasar Ukaz untuk menyiarkan agama Islam. Kenapa? Kalau disebarkan di tempat-tempat tertentu ya paling yang ngumpul berapa orang ya, ngumpul berapa orang. Tapi kalau disampaikan di Pasar Ukaz, itu Pasar Ukaz dari segala penjuru Arab itu pada kumpul pada saat itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi, di waktu subuh bergerak dari Tihamah menuju ke Pasar Ukaz itu ya, ditemukan oleh sekelompok jin. Jin yang diutus oleh iblis untuk mencari informasi kenapa jin tidak lagi bisa menerima informasi dari langit. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, itu gampang nyolong, korupsinya gampang. Nanti yang dikorupsi nggak tanggung-tanggung. Ayat Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Makanya babi haram, babi apa namanya? Babi halal, nggak usah pakai sunat. Berzina boleh. Wah, ilaha illallah. Itu ayat dipelintir sehabis-habisnya. Jadi memelintir bohong-bohong itu bukan zaman sekarang aja, dari dulu gitu ya. Dan pembohong yang paling utama adalah siapa? Si iblis gitu ya. Iblis itu makhluk yang satu-satunya makhluk bisa-bisanya, berani-beraninya, tega-teganya bersumpah palsu atas nama Allah. Masya Allah. Nah, makanya sekarang yang berani sumpah palsu atas nama Allah itu anak buahnya dia itu gitu ya. Kan iblis itu sumpah. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, saya benar-benar juru nasihat, penasehat. Wah, penasehatnya siapa? Emang penasehat kurang ajar banget itu penasehatnya, Masya Allah. Wa qasamahuma, bersumpah itu si iblis kepada Adam dan Hawa, manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah, Tuhanmu tidak pernah melarang ini pohon ya. Dilarang ini kenapa ya? Supaya kamu antakuna malakaini au takuna minal khalidin, supaya kamu tidak bisa jadi malaikat, supaya kamu nggak kekal. Nah, ini pohon namanya pohon khuldi. Pohon khuldi artinya kekal. Siapa yang makan berarti dia akan
akan kekal. Dimakan sama Nabi Adam dan Hawa, habis hadirin. Makanya Adam dan Hawa sangat ngenes. Kok ada makhluk yang begitu berani bersumpah palsu atas nama, Masya Allah. Jadi setan itu dahsyat. Dia rela berkorban jiwa raga untuk dirinya, keluarganya, keturunannya sampai hari kiamat. Enggak apa-apa masuk neraka. Yang penting bisa menyesatkan umat manusia. Hebat. Nah, kita kembali hadirin. Itu pasar Ukaz. Ada seorang sahabat waktu satu pertempuran, habis perang dapat ghanimah. Dikumpulkan banyak. Banyak bener itu ghanimah. Ya. Ada kata satu sahabat, ya Rasulullah, hari ini saya dapat untung besar, untung besar. Untungnya berapa? Pokoknya gede banget deh. Ya, kalau dikuruskan itu mungkin bisa 3 miliar. Ya, ya Rasulullah, hari ini saya dapat untung besar. Ya, bisa 3 miliar rupiah. Itu ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabat itu, kamu datang ke masjid lalu kamu ya baca 2 ayat Al-Quran, ya, itu lebih hebat bagimu daripada kamu pergi ke pasar Ukaz. Di pasar Ukaz kamu dapat onta, 2 ekor onta, enggak pakai modal, ya. Dari rumah Lenggang ke pasar Ukaz bawa onta 2 ekor, enggak memutuskan tali silaturahim, ya, enggak nipu orang, ya, tidak menimbulkan dosa kepada Allah. Kamu datang ke masjid baca Al-Quran 2 ayat, itu lebih hebat daripada kamu dapat onta 2 ekor dari pasar Ukaz. Ya, hadirin. Jadi wabikul bifadlillah, dengan karunia Allah yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran ini 2 ayat, 2 ayat aja Al-Quran kita baca di masjid itu hadirin, itu sebenarnya lebih hebat daripada kita dapat 2 ekor onta. Onta berapa duit onta? Ya. Kita udah pernah korban onta belum di sini? Belum. Jadi besok, tahun besok bisa nggak di Al-Furqan korban onta kira-kira nih? Pak Haji, bisa korban onta nggak di sini? Sejarah lah. Mumpung masih hidup ya. Mumpung masih hidup nih ya. Ya percuma jadi orang kaya kagak punya sejarah, ya nggak? Wah. Hah? Di Ragunan. Yang sah lah, yang sah, yang resmi, yang halal, ya. Sekali-kali Al-Furqan viral, ya. Bulan haji korbannya apa? Onta. Wah, bisa kan Pak Haji? Bisa ya? Insya Allah ya. Wah, insya Allah. Itu nanti tandanya sampai surga Pak Haji, insya Allah. Siap ya? Ustaz Dedi, catat ya, insya Allah tahun depan korban onta nih. Karena saya keliling kemana-mana belum ada yang korban onta ini, insya Allah ya. Bisa ya Pak Haji ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah. PRT catat, insya Allah nih tahun depan insya Allah Masjid Al-Furqan korban onta, ya. Nggak apa-apa dah, korban sapi nggak ada, nggak apa-apa. Sapi kagak ada, kambing nggak ada, tapi korban onta, mantap, insya Allah ya. Waduh, tapi jangan sombong. Siapa nih gua Al-Furqan, jangan sombong juga ya. Itu hadirin, baca Al-Quran 2 ayat, bacanya di masjid lebih hebat daripada kita dapat onta 2. Ini sampai tahun 2025 Masjid Al-Furqan, masjid yang megah kayak gini, belum berhasil korban onta 1 ekor pun. Coba bayangin, mahal gak kira-kira tuh onta? Lah itu hadirin ditebus dengan baca Quran 2 ayat, coba. Nah itu Rasulullah SAW ketika subuh hari di waktu fajar itu satu kelompok setan menemukan, satu kelompok jin menemukan. Dalam satu riwayat di tafsir Al-Qurtubi itu ada 7 setan, ya, 7 jin, ya, jin sama setan beda ya. Kalau setan itu keturunan iblis, ya. Kalau jin memang keturunan jin. Jin ini ada yang Islam.
Kalau setan kagak ada yang Islam, ya. Semuanya keturunan iblis, gitu ya. Nah ini, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi iblis mengutus jin, setan, cari ke seluruh, kenapa kok langit ini nggak bisa terbuka? Kenapa kita mau ngintip, diapain? Ditimpuk. Fa'at bau syihabun. Ada 7 jin yang menemukan Nabi Muhammad SAW dalam satu rombongan lagi sholat subuh. Nah, lagi sholat subuh, bacanya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika jin-jin ini menyaksikan, pantas langit ini tidak bisa terbuka, dijaga, rupanya ini penyebabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau pergi ke pasar Ukaz, ya. Di situ Rasulullah sedang berdoa, sholat subuh, sholat belum subuh namanya, kan itu 3 tahun sebelum hijrah, ya. Jadi 3 tahun sebelum hijrah, berarti belum ada Isra Mi'raj, belum ada perintah sholat 5 waktu, sholat fajar disebut. Itu kemudian lapor kepada bos, tapi lapornya dahsyat. Bos lapor, mulai hari ini kami yang menemukan penyebab kenapa langit tertutup, karena Al-Quran diturunkan. Pantas kita bertahun-tahun kita tidak bisa lagi menembus langit. Rupanya kami mendengar annahu istama'a nafarun minal jinni, kami sebagian satu nafar jin mendengarkan satu firman Allah di dalam Al-Quran yang sedang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jin itu pun masuk Islam. Subhanallah. Jadi jin yang dikutus oleh setan untuk mencari tahu kenapa ini kok bisa begini, kok berita langit tertutup, rupanya Al-Quran turun. Itulah sebabnya kita tahu sampai hari ini Al-Quran tidak bisa dipalsukan, ya. Kenapa? Dikawal sejak diturunkan, dikawal setelah diturunkan, dikawal sampai akhir zaman. Inilah Al-Quran. Maka kata Allah, qul bifadlillah fabidzalika falyafrahu. Maka kamu harus bergembira dengan karunia Allah, yaitu Al-Quran. Nah ini hadirin, Al-Quran punya hak. Hak Al-Quran dikhatamkan setahun 2 kali. Wajib setahun 2 kali. Jadi yang sekarang umurnya udah 60 tahun, ada yang umurnya 60 tahun, umur 60 tahun, berarti wajib khatam Quran 60 kali 2. Berapa? 120 kali khatam Al-Quran. Tuh yang umurnya 60 tahun wajib khatam Al-Quran 120 kali. Sanggup? Kalau kagak sanggup, pergi umroh, ya. Pergi umroh ya sebulan deh, ya. Kalau nggak sebulan, seminggu nggak apa-apa, ya. Kenapa seminggu? Kalau umroh biasanya berapa hari? 9 hari itu perjalanan 2 hari, ya. Dari sini ke sana sehari, pulang dari sono ke sini hari. Berarti cuma 7 hari. Nah 7 hari dibagi 2, di Mekah dan di Madinah. Mau khatam di Mekah apa di Madinah? Di Mekah sama dengan 1000 kali lipat. Di Madinah 100.000. Ya. Saya alhamdulillah di Mekah sudah, di Madinah juga khatam Al-Quran sudah. Jadi kalau untuk ukuran kewajiban, insya Allah gugur. Tapi tetap baca, hadirin. Ya jangan mentang-mentang, gue udah khatam di Mekah, di Madinah, gue udah nggak baca Quran lagi. Itu goblok namanya, ya. Sama dengan orang itu kalau kita sholat Jumat di sini, sholat Jumat setahun berapa kali? 52 Jumat. Untuk mengejar sekali Jumat di Madinah, kira-kira butuh berapa tahun kita sholat Jumat di sini? Berapa, Ji?
Di Madinah itu 1 berbanding 1000 di Madinah. Kalau di Mekah 1 banding 100.000. Ya. Setahun 52. Kalau 10 tahun setahun 52 Jumat. Kalau 10 tahun 520. Kalau 20 tahun 1040 Jumat. Itu kalau nggak bolos-bolos. Kita butuh 20 tahun sholat Jumat di sini untuk mengejar sekali sholat Jumat di Madinah. Sekali khotam Quran di Madinah, kita butuh 1000 kali khatam Quran di sini. Kalau mau enak lagi di Mekah 100.000 lipat. Jadi untuk mengejar orang yang sholat Jumat di Masjidil Haram, kita butuh 2000 tahun, hadirin. Nah, itulah kata Allah, fabidzalika falyafrahu qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau mau senang, mau gembira, gembira dan senangnya karena kamu dikasih Al-Quran yang dijaga dan kamu diberikan Islam. Ya. Warawa Aban an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hadahu Allahu lil Islam wa 'allamahu Allahu al-Qur'an thumma syaka al-faqata kataballahu al-faqra baina ainaihi ila yaumil qiyamah. Riwayat Aban dari Anas radhiyallahu an, Nabi bersabda, siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya berupa Islam dan Allah sudah ajarkan dia Al-Quran, tapi dia masih ngeluh miskin, masih ngeluh susah, masih ngeluh bahwa dia orang-orang yang menderita, kataballahul faqra baina ainaihi ila yaumil qiyamah. Allah akan SK-kan dia adalah orang yang fakir di depan matanya sampai hari kiamat. Jadi kalau kita udah dikasih Al-Quran, kita udah dikasih Islam, itu adalah nikmat yang paling besar. Di bawahnya kecil, udah nggak ada apa-apanya. Ya. Tuh lihat pemerintahan tahun lalu, ya, yang dikasih ini dikasih itu, puyeng nggak sekarang? Kenapa? Karena kagak dikasih Islam, hadirin. Yang dikasih Islam, coba biar susah, biar domelin mulu sama bininya, tetap aja minta, ya Allah panjangin umur, ya Allah. Ada nggak? Miskin, susah, ya Allah cepet matiin, ya Allah cepet matiin. Ada nggak begitu? Kagak ada. Nah itulah hadirin, makanya kita bersyukur kepada Allah, diberikan Al-Quran, kita diberikan Islam. Semoga sampai akhir hayat kita Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unanakal husna lana madada wa la takilna ila tadbiri anfusina fal 'abdu ya'jizu an islahi ma fasada antal 'alimu qad 'alim fi 'amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yala. Ya Rabbi salli 'alal mukhtari min mudari wal ali was sahbi wal atba'i wasyuhada sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih waktunya. Semoga Allah balas dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Mohon maaf
Bila ada kalimat yang tidak berkenan, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa